Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisa Rismanitanti, NPM 19071036 dari kelas 19 SI 01 SR ingin mempresentasikan makalah yang berjudul Konsep Sistem Informasi dalam Bisnis. Latar belakang dari konsep sistem informasi. Perkembangan teknologi informasi dan inovasi para pemikir sistem telah mengantarkan organisasi bisnis bekerja lebih efektif dan efisien dibanding sebelumnya. Proses pengambilan keputusan bisnis juga semakin singkat dan akurat berkat dukungan sistem informasi yang mampu mengelola dan mengolah data di lapangan secara tepat. Meskipun belum mendominasi, banyak organisasi bisnis yang telah memanfaatkan berbagai produk sistem informasi untuk kepentingan bisnisnya, baik dalam skala kecil maupun besar. Konsep sistem. Konsep merupakan abstraksi dari suatu gambaran ide atau menurut Ken yang dikutip oleh Harifuddin Cawidu, yaitu gambaran yang bersifat umum atau abstrak tentang sesuatu. Fungsi dari konsep sangatlah beragam, akan tetapi pada umumnya konsep memiliki fungsi yaitu mempermudah seseorang dalam memahami suatu hal, karena sifat konsep sendiri adalah mudah dimengerti serta mudah dipahami. Sedangkan sistem berarti sekumpulan elemen, himpunan dari suatu unsur, komponen fungsional yang saling berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lain untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa arti dari konsep sistem itu sendiri adalah bahwa kegiatan kecil maupun besar untuk merancang suatu kegiatan yang menggunakan sekumpulan elemen sistem dalam melakukan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuan tertentu. Karakteristik sistem. Sesuatu dapat dikatakan sebagai sistem apabila memiliki sifat-sifat tertentu. Seperti yang dikemukakan oleh Jogianto, sistem memiliki karakteristik atau sifat-sifat tertentu, yaitu sebagai berikut ada 8. Mempunyai komponen-komponen, batas sistem, lingkungan luar sistem, penghubung sistem, masukan sistem, keluaran sistem, pengolah sistem, dan yang terakhir sasaran sistem. Konsep informasi. Saat ini telah banyak ditemukan media, baik media cetak maupun online, yang semakin beragam dalam memberikan informasi. Tak hanya seputar peristiwa penting di sekitar, namun juga berbagai tips atau panduan yang membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Bahkan, banyak orang memanfaatkan media sosial untuk memberikan informasi seputar bisnis yang sedang dijalani. Informasi itu sendiri adalah sekumpulan data atau fakta yang diorganisasikan atau diolah dengan cara tertentu sehingga mempunyai arti bagi penerima dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan. Kualitas informasi. Kualitas adalah keadaan yang dapat memenuhi atau lebih dari yang diharapkan atas suatu produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. Bagi suatu perusahaan, kualitas dari berbagai hal perlu diperhatikan, baik itu kualitas produk, kualitas jasa atau pelayanan, kualitas fasilitas perusahaan, kualitas pegawai, maupun kualitas sistem informasi. Kualitas sistem informasi ditentukan oleh bagaimana informasi tersebut dapat memotivasi tindakan manusia dan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan efektif. Untuk itu, kualitas informasi dapat dinyatakan dalam bentuk akurasi, pembuktian, kelengkapan, relevansi, dan ketepatan waktunya. Konsep bisnis. Dalam konteks sederhana, bisnis adalah kesibukan dalam melakukan sesuatu aktivitas atau pekerjaan yang memberikan keuntungan pada seseorang. Sedangkan dalam konteks entitas, bisnis adalah suatu organisasi atau badan lain yang bergerak dalam kegiatan komersial, profesional, atau industri untuk memperoleh keuntungan. Dengan kata lain, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun organisasi yang melibatkan suatu proses pembuatan, pembelian, penjualan, atau pertukaran barang maupun jasa dengan tujuan untuk menghasilkan keuntungan. Sedangkan arti dari konsep bisnis adalah suatu kumpulan dari gagasan atau ide yang konkret untuk mewujudkan adanya suatu usaha. Gagasan dan ide ini akan berpedoman pada nilai usaha, tujuan usaha, dan target pasar. Bisa dibilang konsep bisnis ini sama seperti perancangan sebelum memulai bisnis. Suatu hal yang memiliki perencanaan pasti akan mencapai tujuannya. Konsep bisnis ini juga berguna supaya Anda dan tim tetap fokus untuk mencapai tujuan bisnis. Tantangan dan peluang bisnis saat ini. Tantangan bisnis menurut Juanda Rovelim, pendiri Community and Coupling Solusi Digital, mengidentifikasi adanya 3 tantangan yang kerap dihadapi para pebisnis pada
masa pandemi yang sedang berjalan ini, yaitu tantangan yang pertama yang kerap dihadapi itu masalah permodalan. Terus tantangan yang kedua itu ingin memulai atau mengembangkan bisnis tetapi tidak memiliki pengalaman yang mumpuni. Dan yang tantangan ketiga adalah orang ingin memulai usaha tapi tidak memiliki produk unggulan. Selain tiga tantangan itu, terdapat pula beberapa jenis tantangan bisnis yang akan dihadapi, yaitu seperti 1. Moral dan integritas, 2. Transformasi digital, 3. Sumber daya manusia, 4. Persaingan semakin ketat, 5. Perubahan masyarakat, 6. Kurangnya dukungan pimpinan, 7. Ketidakpastian kondisi ekonomi, 8. Mengelola keuangan bisnis, 9. Perencanaan pemasaran, dan yang terakhir yang ke-10 yaitu ekspektasi kurang realistis. Peluang bisnis pada saat ini ada 7, yaitu 1. Munculnya peluang bisnis online baru, 2. Mengurangi biaya produksi dan biaya operasional, ketiga, proses komunikasi dan monitoring antar karyawan semakin mudah, 4. Media pemasaran semakin tak terbatas, 5. Proses transaksi menjadi semakin mudah, 6. Peluang bisnis di bidang kesehatan dalam rangka pencegahan COVID-19, dan yang terakhir yaitu penyedia tools dalam bidang metode pembelajaran. Konsep sistem informasi bisnis. Sistem informasi merupakan sistem yang menyediakan informasi untuk manajemen dalam mengambil keputusan dan juga untuk menjalankan operasional perusahaan. Sistem tersebut merupakan kombinasi dari orang-orang, teknologi informasi, dan prosedur-prosedur yang terorganisasi. Sistem informasi memiliki beberapa komponen pendukung seperti hardware, software, telekomunikasi, database, dan data warehouse, serta sumber daya manusia dan prosedur. Sistem informasi bisnis adalah suatu kombinasi dari teknologi informasi dan aktivitas orang yang menggunakannya untuk mendukung operasi serta manajemen. Sedangkan bisnis adalah suatu usaha untuk menjual barang atau jasa yang dilakukan seseorang, perseorangan, atau bahkan organisasi kepada konsumen dan ditujukan agar memperoleh keuntungan atau laba. Aturan dasar sistem informasi bisnis ada 3. 1. Dukungan terhadap proses dan operasi bisnis. 2. Dukungan terhadap pengambilan keputusan oleh pegawai dan manajer. Dan yang terakhir, yang ketiga adalah dukungan strategi untuk keunggulan bersaing. Tadi kasus pada perusahaan kebab kitchen. Manajer seringkali memusatkan perhatiannya hanya pada beberapa aktivitas penting saja, yang disebut sebagai faktor keberhasilan kritis atau critical success factor, yang memiliki pengaruh sangat besar pada keberhasilan atau kegagalan perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi akan memproses data yang menguraikan operasi perusahaan sehari-hari. Pemrosesan ini akan menghasilkan suatu bisnis data yang digunakan oleh sistem-sistem lain di dalam perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi sebuah perusahaan yang bergerak dalam bidang bisnis distribusi. Sebagai contoh, sistem informasi pemasaran, sistem informasi budaya manusia, sistem informasi manufaktur, dan sistem informasi keuangan dibuat sesuai dengan kebutuhan informasi dari masing-masing area bisnis tertentu. Dan sistem informasi eksekutif mengakui adanya kebutuhan-kebutuhan informasi yang unik daripada penggunaan di tingkat atas organisasi. Sistem pemrosesan transaksi. Istilah sistem pemrosesan transaksi digunakan untuk menjelaskan sistem informasi mengumpulkan data yang menguraikan aktivitas perusahaan, mengubah data menjadi informasi, dan menyediakan informasi tersebut bagi para pengguna terhadap di dalam maupun di luar perusahaan. Informasi yang mengalir ke lingkungan juga memiliki arti penting. Sistem pemrosesan transaksi adalah satu-satunya sistem informasi yang memiliki tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan informasi di luar perusahaan. Sistem pemrosesan transaksi memiliki tanggung jawab untuk memberikan informasi kepada setiap unsur lingkungan selain pesaing. Sebagai contoh, sistem pemrosesan transaksi memberikan faktur dan laporan saldo kepada pelanggan, pesanan pembelian kepada pemasok, dan data dalam laporan keuangan tahunan kepada para pemegang saham dan pemilik. Berusaha untuk selalu memanfaatkan teknologi dalam bisnis yang dijalani. Pemanfaatan teknologi ini sejauh ini lumayan membantu, walaupun ada beberapa software yang masih membuat bingung. Namun, dapat sangat terbantu dengan pemanfaatan teknologi dalam bisnis.
Sistem pemrosesan transaksi yang digunakan sudah tersedia di dalam suatu aplikasi yang dapat diakses dari segala peralatan komunikasi. Aplikasi yang dapat melakukan proses pencatatan harian, penghitungan laba atau rugi, inventory, dan lain-lain. Sama halnya dengan penjelasan dalam literatur di atas, dengan adanya aplikasi ini, tidak perlu lagi repot-repot untuk mencatat dan mencari informasi tentang penjualan perusahaan, tetapi harus selalu membackup data yang ada di dalam aplikasi agar tidak hilang jika suatu aplikasi tersebut mengalami error atau hal yang tidak diinginkan. Kumpulan dari makalah yang saya buat ini yaitu sistem informasi bisnis merupakan suatu kumpulan teknologi informasi yang memiliki kesatuan antara satu dengan yang lainnya dan ditujukan untuk kepentingan jual produk atau jasa atau yang dapat disebut dengan bisnis. Keberadaan sistem informasi bisnis ini juga tentunya sangat vital dan tidak akan terlepas dari aktivitas para pebisnis. Definisi dari bisnis tersebut adalah suatu aktivitas pembuatan, pembelian, atau penjualan barang dan jasa yang kemudian dipertukarkan dengan uang, kerja atau aktivitas yang merupakan bagian dari pekerjaan. Jumlah aktivitas yang telah diselesaikan oleh sebuah toko, perusahaan, pabrik, atau yang lain-lain. Sedangkan kualitas informasi itu ditentukan oleh bagaimana informasi tersebut dapat memotivasi tindakan manusia dan memberikan kontribusi dalam pengambilan keputusan efektif. Sekian presentasi video yang berjudul Konsep Sistem Informasi dalam Bisnis yang saya buat ini guna memenuhi tugas dalam mata kuliah Sistem Informasi Enterprise. Saya selaku pembuat makalah mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan ketidaklengkapan materi ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.